Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita saksikan telah terjadi pembegalan demokrasi oleh para anggota DPR RI. Mereka memutarbalikkan putusan MK sesuai selera dan syahwat kekuasaan. Partai Umat secara tegas menyatakan menolak keras cara-cara biadab seperti itu. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada segenap pihak untuk menyuarakan penolakan melalui aksi damai di depan gedung DPR RI pada hari Kamis 22 Agustus 2024 pukul 9 pagi. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut meramaikan aksi ini. Mari kawal putusan MK demi melawan aksi lancung para begal konstitusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ini memang demokrasi, mengapa aturan kau ubah sendiri? Jika memang ini untuk kepentingan negeri, mengapa harus politik dinasti sampai-sampai memperkosa Mahkamah Konstitusi? Jangan lupa diri, karena Fir'aun pun bisa tenggelam dan mati. Kalau selama ini rakyat seperti banyak berdiam diri, itu bukan berarti kau bisa seenaknya sendiri. Ya, mungkin saja partai politik bisa kau takut-takuti, tapi kami berani mati. Sudah berapa banyak di antara kami yang harus mendekam di balik jeruji besi, tapi itu tidak akan bisa membuat kami mundur sekalipun 1 inci. Ya, ini memang sekedar puisi. Tapi jika kau terus memaksakan diri, lihat saja nanti. Karena bangsa ini terlalu besar untuk bisa dikangkangi hanya oleh satu keluarga atau sekelompok oligarki. Dan satu lagi, jangan pernah katakan kami tidak NKRI. Karena hati ini selamanya merah putih. Konon belum tentu benar, karena itu saya sebut konon. Airlangga Hartarto diancam sehingga mau tidak mau ia hanya punya satu pilihan, mengundurkan diri. Saudara, bagian yang sebetulnya menyesakkan buat Golkar tentu saja adalah di balik pengunduran diri Airlangga ada rencana pengambil alihan kepemimpinan Golkar. Bahkan orang Golkar berulang-ulang mengatakan ada orang luar yang hendak masuk. Saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi di Golkar, maka salah satu perumpamaan yang bisa kita berikan adalah bahwa ada orang luar, jumlahnya sedikit, dengan niat, akal bulus, brutalisme, dan lain-lain yang disiapkan rapih, sebegitu rapih, sehingga mereka bisa kita sebut sebagai orang-orang yang berbaris, disokong oleh infrastruktur kekuasaan yang besar. Yap, putusan MK hanya bertahan 24 jam, usia putusan terpendek dalam sejarah Indonesia. Sejarah kelam Indonesia tercipta pada hari ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, putusan lembaga konstitusi dianulir oleh parlemennya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, lembaga hukum tertinggi di negara dilecehkan oleh parlemennya sendiri. Dan ini adalah yang kedua kalinya konstitusi dibegal untuk kepentingan keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka atas matinya hukum dan demokrasi di Indonesia. Jangan siksa kami lagi, Pak. Bapak kita pilih 2 kali. Saya milih dengan mata kepala saya sendiri. Saya nyoblos Bapak jadi gubernur. Saya nyoblos Bapak 2 kali jadi presiden. Kenapa Bapak perkosa saya hidup-hidup? Hari ini bener-bener udah peringatan darurat untuk masyarakat Indonesia. Gue masih gemeteran sekarang. Dan gue masih gak percaya apa yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bahwa 2 kali keputusan Mahkamah Konstitusi dipatahin dengan segala macam peralatan perabotan dari pemerintah yang menghancurkan dan merusak semua peraturan-peraturan konstitusi negara kita. Sumpah gue udah seharian gak bisa kerja. Badan gue merinding, lemes, takut, dan gak punya harapan lagi sama Indonesia. Sumpah mati. Barusan aja di sosial media kita ngepost ini semua
darurat banget karena ini dulu adalah sebuah siaran tahun 91 bulan Oktober. Ada serangan dari makhluk yang tidak kelihatan, katanya suka makan orang, yang bisa membunuh seluruh masyarakat Indonesia. Dan ternyata dikeluarkan lagi statement ini bahwa benar-benar hari ini sepertinya hancur banget. Karena Mahkamah Konstitusi kemarin sudah tahu ya bahwa keputusannya adalah bisa kepala daerah itu bisa diusung oleh partai yang tidak duduk 20%. Jadi PDIP bisa mengajukan calon-calonnya dan umur dari yang mengajukan menjadi kepala daerah harus 30 tahun. Tapi lagi-lagi setelah Wapres kita terpilih dengan umur yang belum mumpuni 40, MK dirubah-rubah menjadi bisa jadi Wapres, dan sekarang adik bontotnya sebelum umur 30 bisa mencalonkan diri sebagai pilkada. Dan kemarin sempat dibatalin sama MK, sempat dibatalin. Tapi hari ini digunakan alat terbarunya pakai DPR untuk bisa tiba-tiba rapat dan tiba-tiba merevisi hasil keputusan MK. RUU kekerasan rumah tangga aja nggak beres-beres, RUU segala macam RUU nggak beres-beres, tapi ngubah umur anak presiden bisa jadi kepala daerah bisa dalam waktu 1 hari sebelum makan siang udah keluar jawabannya. Dan demi kesiapan itu semua menteri udah di reshuffle untuk melancarkan semua apapun yang terjadi di pilkada dan juga koalisi yang akan diambil oleh rezim. Dan kepala Golkar sudah juga antek-anteknya, dan gue udah nggak ngerti lagi sekarang. I have no hope. Gue ngobrol sama lebih dari 5 orang yang duduk di DPR dan lebih dari 7 orang yang di pemerintahan. Mereka semua bilang, Dino, kalau lo punya kesempatan untuk pindah ke luar negeri dan tidak ada tetek bengek anak-anak atau guret ini guret itu, lo nggak ada mulut yang lo kasih makan lagi, keluarga lo sudah bisa berdiri sendiri, keluar dari Indonesia karena Indonesia udah nggak punya harapan lagi. Seperti yang gue bilang dulu kan, kalau konstitusi itu dilanggar, nggak cuman akan sekali, dan nggak akan cuman sekali doang ngelanggar, semuanya akan dibabat dengan segala macam caranya. Gue udah nggak bisa keluarin lagi kata-kata yang menyebut nama orang karena sudah ada undang-undang perlindungan menghujat pemerintah dan undang-undang perlindungan tidak boleh menghujat keluarga royal family. Jadi udah, ini adalah saat-saat terakhir untuk kita yang bisa bersuara dan saat-saat terakhir untuk menyadarkan lo jangan mikirin artis yang lagi selingkuh dan juga ngurusin selangkangan orang lain. Karena negara lo mau hancur. Allahu Akbar. Gila, gue udah, frustasi gue udah sampai gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dari tadi gue gemeter dan gue pikir ini udah di ambang batas. Zaman pemerintahan Bapak Soeharto itu cuman 1 orang anaknya dijadiin menteri aja Indonesia gempa bumi, sampai revolusi, sampai reformasi. Ini 3-3-nya, kakaknya, iparnya, dan ade bontotnya duduk. Semua dengan cara yang tidak merit, dengan cara yang tidak mumpuni, dan credentials yang tidak mumpuni. Kenapa lo semua diam? Kenapa lo semua gak pernah bersuara? Kenapa lo semua gak merasa ini aneh? Kalau ada lo kasih tahu cara gue bisa keluar dari Indonesia ini secepatnya dan gue bisa pergi segera. Please bantu gue untuk pergi dari Indonesia karena gue udah gak punya harapan lagi. Gue gak punya pegangan lagi di Indonesia. Kalau nggak calon presiden kita Pak Prabowo untuk sadar. Pak Prabowo please. Pak Prabowo kalau memang punya akal sehat, selamatin bangsa Indonesia Pak. Karena dari kemarin setiap hari yang kita punya harapan dipatahin dan gak akan ada keluar dari mulutnya, ini demi rakyat, ini demi rakyat, ini demi rakyat. Sudah gak ada demi rakyat padahal pemerintahannya sudah mau selesai. Jangan siksa kami lagi Pak. Bapak kita pilih 2 kali. Saya milih dengan mata kepala saya sendiri. Saya nyoblos Bapak jadi gubernur. Saya nyoblos Bapak 2 kali jadi presiden. Kenapa Bapak perkosa saya hidup-hidup? Dan saya udah gak bisa banyak banget gerak Pak. Inflasi, harga semua naik. Banyak orang di PHK. Orang-orang sekitar saya banyak kehilangan pekerjaan. Pak, tolong Pak, jangan jahat gitu sama saya, jangan jahat gitu sama teman-teman rakyat ini Pak. Kita tuh orang kecil, orang cuman bekerja doang. Dan kenapa cuman mikirin diri sendiri sih Pak? Tolong dong, bukan keluarga Bapak aja yang harus diselamatin. Indonesia ini bangsa loh Pak. Malam teman-teman semua, baru selesai kami keluar dari DPR. Alhamdulillah, rakyat Indonesia menang, kita semua menang.
Bagi teman-teman semua, mari kita bergegas pulang merayakan kemenangan kita. Ada sedikit insiden, tangan saya luka, terkena batas tol, dan juga ada Satria. Tetapi ini sangat layak untuk kita rayakan kemenangan kita bersama teman-teman. Stay safe kawan-kawan. Stay safe semuanya. Terima kasih. Para hakim agung untuk menerima kami di sini, saya kira semuanya bersepakat bahwa keadaan sedang genting. Saya bahagia bisa di sini. Maaf saya nggak bisa ngomong karena emosi saya. Ya kalau saya nggak menahan diri, saya bilang kita revolusi aja. Tapi saya tahu bahwa ongkosnya banyak dan tagihannya kita nggak tahu kepada siapa. Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebetulnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan. Mukidi adalah maut. Betapa tidak, para pimpinan parpol dibuat manut. Dengan ancaman penjara, mereka takut dan rela menjadi badut. Mukidi adalah maut yang menginginkan kekuasaan absolut bagi anak, cucu, mantu, hingga buyut. Mukidi adalah maut. Anggota dewan pun tutup mulut. Dan rakyat jangan coba-coba menuntut. Karena lembaga hukum sudah dibuat semerawut. Demokrasi, keadilan dibuang ke laut. Mukidi adalah maut. Negara pun dibuat bangkrut. Tapi anehnya, masih banyak yang mau ikut. Mukidi adalah maut. Sadarlah kawan, ayo kita rebut. Terakhir, saya berpesan kepada kalian, kita sudah menyiapkan vaksinasi. Ya, kalau ada di antara kalian yang pulangnya dipencudangi aparat keamanan, laporkan kami. Laporkan di antara kalian yang dipersekusi DPR atau ringkas, laporkan kami. Sekali lagi, lawan! Lawan! Lawan Jokowi Prabowo sampai tumbang. Wah. Nih, datang lagi nih adik-adik STM kita nih, bawa senjata. Ini para pahlawan kita dulu pakai bambu runcing.
untuk berjuang. Sekarang adik-adik kita pakai bambu juga. Iya kan? Inilah pejuang-pejuang kita. Inilah pejuang-pejuang kita. Ya, pejuang-pejuang kita. Mantap adik-adik. Inilah para pejuang kita. Ya, zaman penjajahan para pahlawan kita melawan dengan bambu runcing. Sekarang adik-adik kita melakukan perlawanan dengan bambu juga, tapi tidak runcing. Ini adalah koalisi dari guru besar, akademisi, senat mahasiswa, kemudian badan eksekutif mahasiswa, dan juga sekumpulan masyarakat sipil. Mereka yang berada di organisasi kepemiluan, organisasi hak asasi manusia, organisasi penegak demokrasi, kelompok teman-teman yang bergerak di isu pertanahan, lingkungan hidup, dan sebagainya, yang hari ini datang untuk mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami menyebut bahwa demokrasi Indonesia, konstitusi Indonesia dibegal. Oleh siapa? Oleh koalisi besar yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, yang memanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kepentingan pelanggengan kekuasaannya. Karena itu kami hari ini hadir menghadap atau memberitahu kepada Mahkamah Konstitusi. Yang disebut kami ini diantaranya adalah beberapa tokoh sepuh. Ada Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, ada Ibu Komi Omaria Majid, ada Eri Riana Harja Pamekas, ada Heni Supolo, ada Profesor Meling Uwi Gardiner, guru besar emeritus, ada Profesor Magdi Suseno dari STF Dirgakara dan juga sejumlah dosen Dirgakara lainnya, ada Gunawan Muhammad, Karlina Supeli, Yanuar Nugroho, dan banyak sekali, Usman Hamid, yang hari ini ingin menyatakan bahwa DPR dan Presiden telah ugal-ugalan membajak demokrasi kita. Karena itu sebetulnya ini adalah sebuah seruan untuk seluruh rakyat Indonesia, seruan yang disampaikan oleh para guru-guru besar dan tokoh-tokoh bangsa tadi, untuk seluruh rakyat sama-sama menyatakan protesnya. Kalau di Jakarta, teman-teman warga bisa datang ke DPR, ke MK dan KPU, tapi di seluruh kota-kota di Indonesia, teman-teman warga dipersilakan untuk datang ke Komisi Pemilihan Umum di kota masing-masing. Saya kira itu tujuan kami datang kemarin. Pak, kan kalau hari ini ternyata jadi disahkan gitu ya undang-undang yang kemarin sudah diputuskan dalam balas DPR. Terus bagaimana Pak akhirnya kan ini untuk mengawal keputusan MK, tapi kan otomatis jadinya dianulir gitu. Ada kawan-kawan di bidang konstitusi, diantaranya teman-teman yang juga ahli konstitusi akan mengajukan gugatan kembali, peninjauan kembali. Tetapi seruan kami hari ini adalah apabila DPR dan Presiden tetap nekat secara ugal-ugalan membegal demokrasi kita, seruan kami adalah boikot Pilkada 2024. Memboikotannya seperti apa?
Pemboikotannya di masing-masing kota adalah tidak hadir tentu saja di bulan November nanti. Teman-teman juga, kebetulan kalau teman-teman meliput kan ya. Tapi teman-teman semua juga diharapkan untuk tidak datang. Bukti bahwa kita semua adalah tidak mencoblos dan kita semua kuat adalah bahwa jari kelingking kita pada bulan November nanti tidak ada noda warna ungu. Setelah ini akan ada aksi seruan lainnya, Pak? Ini akan dilanjutkan. Bisa, Mas? Bisa. Bisa, Mas? Sampai PP0, Mas. Iya, di belakang ada 3. Udah merah wajahnya. Wajahnya udah merah. Sorry Mas. Wajahnya udah merah. Menteri SDM menghimbau, beritanya ada, nanti saya kirimkan. Menteri SDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan. Menghimbau, dia hanya bisa menghimbau padahal dia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa. Ada yang punya kuasa luar biasa, namanya Luhut Panjaitan. Waduh. Dialah yang mengorkestrasi ini. Dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu. Dan saya sudah bertemu dengan Pak Luhut. Dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya. Sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya. Di akhir pertemuan saya dengan Pak Luhut mengatakan, kalau gitu smelter Cina untungnya banyak juga ya. Ini orang pura-pura tidak tahu apa, naif gitu. Ini saya buka. Memang saya dimarahi ya oleh deputinya kenapa saya membuka pembicaraan saya dengan Pak Luhut ke publik gitu. Tapi yang saya bicarakan ini bukan masalah privat, ini masalah publik kan, Guru. Saya betul. tidak masalah tidak bicara dengan keluarga dia, harta dia berapa segala. Tidak, ini masalah publik. Dan saya mengajukan saran-saran bagaimana agar negara ini dapat yang pantas gitu. Tapi kan saya tidak punya kuasa apa-apa. Dan belum lagi, Guru, ada penyelundupan. Yang 5,3 juta ton itu. Karena, Guru, kalau barang itu dilarang, seperti narkoba dilarang kan? Iya, betul. Pasti ada pasar gelapnya kan? Sampai ke penjara-penjara itu. Nah itu dia. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak SBY, Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Mohon maaf, bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya? Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi. Kerugian negara ratusan triliun. Dan yang menunjukkan 5,3 juta ton itu saya
Oh. Kita diskusi, lantas ya tukar-menukar informasi dong, gitu kan. Nah, gampang guru. Jadi kan biji nikel ini dilarang ekspor. Dilarang ekspor kan? Iya. Sehingga data ekspor biji nikel Indonesia itu 0 dari tahun 2020 sampai 2022. Saya kan nggak percaya karena ada sifat setan pada diri manusia, yakni nyelundup. Untungnya gede dong. Nah, gampang sekali guru. Kita cek di WTO itu ada namanya ITC, International Trade Center. Dia kompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara anggota. Nah, saya cek Cina. Ada. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata. Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang 0. 0. Karena dilarang kan? Iya, Cina melaporkan ada. Ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Oh. Dan ternyata yang mulia guru, bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan oleh tim dari Kejaksaan dan KPK ya. Ini kawan kita, mata rantainya segala macam. Nah, pada titik ini saya nggak mau sebut nama karena masih diinvestigasi. Jangan biarkan Indonesia saat ini nestapa, apalagi mati suri, karena raganya terlepas dari jiwanya. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, politik transaksional, politik dinasti, utang negara, salah urus, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, wujud dari pengkhianatan atas jiwa kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh para pejuang dan pendiri Indonesia. Kemerosotan moral, etika, dan segala tindakan buruk dalam berbangsa bernegara merupakan bentuk perusakan jiwa Indonesia. Maka kunci Indonesia Raya agar tetap bernyawa dan tidak salah arah dalam memperjuangkannya, semuanya berada di pundak para pemimpin bangsa. Jadilah para pemimpin Indonesia yang berjiwa, berpikiran, bersikap, dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, agama, dan kebudayaan, serta sejarah Indonesia yang syarat makna itu. Jadilah para pemimpin negarawan yang mengedepankan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan golongan sendiri. Meski gelap menghampiri dan rintangan berdatangan, kita tetap tegak berdiri, takkan goyang oleh badai. Percayalah pada diri sendiri. Setiap tantangan kerja keras membawa kita puncak kemenangan. Saksi atas jeripaya kita, bukan hanya sekedar mimpi, tapi nyata dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usni dan rekan saya itu Bagus. Kami dari tim logistik warga kota yang membantu dan menyiapkan segala keperluan teman-teman yang ada di lapangan. Tim logistik ini juga telah memproduksi sebanyak 500-600 plang sekretariat kelurahan beserta plang posko daftar ulang program Gubernur Anies yang berjumlah 7.000-8.000 unit yang sedang dalam proses pendistribusian ke 44 kecamatan beserta 267 kelurahan se-Jakarta. Semoga dengan usaha kita ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta untuk 5 tahun ke depan dengan memenangkan Bapak Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta pada tanggal 27 November nanti, sehingga Bapak Anies Baswedan dapat bertugas kembali di kota Jakarta demi kemajuan kota Jakarta dan kebahagiaan warga Jakarta. Warga kota, gotong royong bangun Jakarta. Gubernur Anies,
Maju kotanya, bahagia warganya. Nyata dalam hidup kita kerja ke jalan, impian di depan mata. Kerja keras, tiar hati mimpi, di hati jangan pernah reda, semangat membara tak terpadamkan, di jalan kesuksesan kita berjalan bersama. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dingin. Poster peringatan darurat dengan lambang Garuda Pancasila berlatar biru beredar di media sosial usai balik DPR sepakat mengesahkan RUU Pilkada. Gambar tersebut ternyata digunakan oleh publik sebagai bentuk perlawanan kepada DPR yang menyepakati RUU Pilkada pada hari ini. Mereka menganggap peraturan tentang batas usia di Pilkada diubah minimal usia 30 tahun dianggap menguntungkan kepentingan pribadi. Hal itu terjadi setelah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, berhasil mencalonkan diri di Pilkada Jawa Tengah di usia 29 tahun. Pantas saja banyak yang protes, Kaisang sudah berhasil mencalonkan diri, lalu aturan diubah. HUT RI selesai, Presiden Jokowi tinggalkan Nusantara. Selamat kembali Pak, tinggalkan IKN dan kembali ke Jakarta. By the way, tinggalnya di mana Pak sekarang? Di Istana Bogor. Lah itu kan bau-bau kolonial Pak. Masih mau di sana Pak yang berbau kolonial? Kenapa? Oke Pak, selamat bekerja ya. Anak-anak STM pada turun. Anak-anak STM pada turun. Anak-anak STM pada turun. Anak-anak STM, anak-anak SMK pada turun. Temannya ditangkap. Mereka pada turun. Lawan. Dek. Sebegitu parahkah dia memilih menteri? Jadi semua orang curiga, menteri-menteri yang dipilih oleh Jokowi selama ini, yang penting dia setia, yang penting dia taat kepada Jokowi, padahal pekerjaannya adalah amburadul dan merusak bangsa. Dan bagi menteri terhadap Jokowi, mungkin dia yang penting saya sebagai menteri pokoknya patuh kepada presiden. Ini kerusakan yang sangat luar biasa. Yang lain-lain kita tahu bahwa masalah IKN, masalah tapera, masalah judi online dan lain sebagainya. Jadi semakin luar biasa. Dan semua kerusakan-kerusakan ini sampai kita tidak bisa merinci. Cuma saya perlu membacakan tajuk Tempo yang sangat menarik ya. Yaitu bahwa dia membongkar semua. Dan saya yakin tidak mungkin Tempo hanya merupakan tuduhan-tuduhan. Tidak mungkin Tempo melakukan sesuatu ini tanpa ada bukti data. Dan inilah yang rakyat merasa terima kasih kepada Tempo. Dia misalnya mengatakan begini. Agenda Persatuan Komunis Cina, pusat RRC negara RI, 1, katanya, memiskinkan pribumi dengan sistem. 2, jauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. 3, campur adukan ajaran agama.
4. Adu domba, benturkan sesama pribumi. 5. Rusak generasi muda dengan narkoba. 6. Racuni pribumi melalui podcast produk saset kemasan instan siap saji. 7. Sesatkan pribumi melalui media. 8. Rusak wanita dengan uang dan seks bebas. 9. Tebarkan fitnah ulama ustadz melalui media. 10. Kriminalisasi lawan politik yang muslim taat lurus. 11. Pakai jurus maling teriak maling. 12. Jadikan pribumi budak di negaranya. 13. Tutup semua kebenaran dengan pengalihan isu sehingga pribumi tidak sibuk dengan mengalihkan isu di media. 14. Viralkan tokoh yang merusak mindset atau pop dan lain-lain. 15. Buat karangan fitnah baru di media. 16. Sebarkan doktrin dan banggakan unggulan produk Cina. 17. Rusak akun yang menyuarakan kebenaran. 18. Kuasai politik dan pemerintah. 19. Kuasai eksekutif dan yudikatif. Ini data yang disampaikan oleh Tempo ini. Dia pasti akan kena tuntut apabila melakukan fitnah tanpa bukti. Ini adalah suatu media yang kita tahu sangat tidak ecek-ecek ya. Bahkan di Padang dia mengatakan polisi akan menangkap orang menyebarkan data. Dia mengatakan bahwa Tempo yang menyebarkan. Dia seolah merasa mengambil tanggung jawab terhadap bagaimana kerusakan negara ini.